Malam PDL Syada yang terkasih. Malam. Malam ini kita kembali bertemu secara online untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita yang amat hebat dan berkuasa. Amin. Amin. Masih dalam suasana Imlek, izinkan saya mengucapkan Xin Nian Kuai Le, Wang Si Lui, Gong Xi Fa Cai, semua teman-teman PDL Syada yang merayakan Imlek. Semoga di tahun macan 2002 ini kita semua diberi kelimpahan berkat dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Malam ini walaupun kita hanya lewat Zoom, tapi kita tetap mau semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang sudah bekerja begitu luar biasa dalam hidup kita. Saya percaya walaupun sekarang kita memang lagi COVID, masih ada dan bahkan ada lagi varian baru, yaitu Omikron, tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita anak-anaknya dilemahkan atau takut kepada virus itu. Karena kita mempunyai Tuhan yang begitu besar dan begitu luar biasa. Amin. Untuk teman-teman yang sudah join malam ini, saya ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama kita semua di sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Untuk pengumuman, Mike hanya pembicara, WL, pendoa syafaat, dan yang akan membawakan doa penutup yang di-unmute. Selebihnya di-mute ya secara otomatis. Tema kita malam ini adalah Indah pada Waktunya yang akan dibawakan oleh Tante Oli. Untuk itu saya mengundang Saudara Tony untuk memimpin kita dalam pujian dan penyembahan malam ini. Pada Saudara Tony, silahkan. Baik, terima kasih Sis Caroline, luar biasa. Nah, kita bersyukur malam hari ini kita punya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga malam hari ini kita boleh bersekutu. Mari saya mengajak kita semua sama-sama kita mau ambil hati, kita mau buka persekutuan doa kita malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu, ini semua karena kebaikan-Mu. Ini kami boleh bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Utuslah Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Lawat setiap hati kami yang rindu akan kehadiran-Mu. Berkati persekutuan doa kami malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan berkati juga multimedia dan jaringan yang saat ini kami gunakan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang kami puji malam hari ini, Bapa. Dan kami tinggikan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malam hari ini kita mau terima sukacita karena kita percaya sukacita itu sungguh-sungguh ada di dalam hati saya dan kita sekalian. Sukacita. Hey. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hati
takkan patah semangatmu, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Kita ulangi sekali lagi, sukacita nyata di dalam kehidupan kita. Hei, anak-anak Tuhan, bersukacitalah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya, tak dengar badai yang bergelor. Oh, terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Tuhan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau mau bersorak bagimu, sukacita, sukacita surga nyata. Penuhiku, berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penebusan-Mu oleh pengorbanan darah-Mu. Kami semua telah ditebus. Kami yang tidak layak telah Engkau layakkan. Kami yang tidak pantas, ini telah Engkau pantaskan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mau bawa segenap jiwa dan raga kami Tuhan, untuk memuliakan, menyembah-Mu malam hari ini Tuhan. Satu menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Satu memuji-Mu, tak bertata biada. Sekali lagi sama-sama. Satu menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Satu memuji-Mu, tak bertata biada. Pujian ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, hanya Engkau Tuhan, pandang kekudusan-Mu. Hanya Engkau yang kudus Bapa. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku,
Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hati. Ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Ini pujian kami Tuhan, serukan pujian-Mu Tuhan mendengar, serukan anak-anakku, serukan, sekarabase, oh sekarabase, Tuhan mau dengar suara-Mu, serukan Yesus, kami menyembah-Mu. Sekarang arabase, Kau Tuhan kami, sekarang arabase. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan suara melalui hamba-Mu Ibu Oli Beliau. Urapi beliau setiap perkataan yang beliau sampaikan, agar mampu kami cerna dengan bahasa kasih-Mu yang kiranya dapat membentuk kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang sanggup melihat keselamatan yang kekal yang Kau janjikan dan bukan yang dunia janjikan. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Ibu Oli. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Salam damai sejahtera penuh sukacita dalam kasih Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Senang sekali bisa bertemu malam hari ini
Bersama ini pula saya mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang merayakannya. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua. Saudara, saya punya sebuah cerita tentang burung merak. Kalau mereka lagi santai duduk bersama, nampaknya seperti burung biasa saja. Hanya tubuhnya yang kecil itu mempunyai ekor yang ekstra panjang. Kemudian datanglah pengunjung-pengunjung yang usil, teriak-teriak, memukul-mukul kandangnya, sambil melempar batu, membuat mereka marah. Saat itu sambil berdiri mereka memandang sebentar kepada para pengunjung, lalu membuka ekor mereka. Dan wow, alangkah indahnya. Ekor yang indah berwarna-warni dengan totol-totol menyolok, hijau, perak, biru kehitam-hitaman, orange, putih, semua. Ekornya terbuka lebar besar, dipertunjukkannya dengan bangga, seolah-olah mau mengatakan, ini loh kami, ciptaan Tuhan yang mulia. Hebat tidak? Indah pole, katanya. Oke. Malam ini kita akan masuk dalam renungan yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 14 sampai 20. Indah pada waktunya. Turun dari gunung di mana terjadi transfigurasi, dalam keadaan penuh sukacita, Petrus, Yakobus, Yohanes dan bersama dengan Tuhan Yesus bergabung dengan murid-murid yang lain dan dengan orang-orang yang berbondong-bondong datang untuk mencari Yesus. Tercatat bahwa ada juga di situ ahli-ahli Taurat. Dan ada seseorang yang menembus kerumunan orang banyak itu. Dan sambil menyembah, ia berseru, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Dalam beberapa terjemahan dikatakan demikian. Seseorang dari kerumunan orang itu berteriak, Guru, aku mohon dengan sangat, aku mohon dengan sungguh-sungguh, anak ini adalah anakku satu-satunya. Mari datang melihat dia. Dia sakit ayan dan sangat menderita. Terdapat di Lukas 9 ayat 38. Ditambahkannya lagi, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Nah, ini dia tuh. Sudah memaksakan kehendaknya kepada sang guru, masih melaporkan murid-murid punya kekurangan. Barangkali dia orang penting atau salah satu dari ahli Taurat yang ada di situ. Nah, saudara-saudara, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan ketiga murid serta murid-murid yang lain yang ada di sekitar situ. Mereka yang sudah diberi kuasa untuk melayani dan menyembuhkan yang sakit, yang lumpuh, yang buta, yang ayan, kusta, dan lain-lain. Juga mereka sedang berada dalam keadaan bersuka cita karena peristiwa transfigurasi itu. Tanpa tedeng aling-aling, di hadapan banyak orang dikatakan bahwa mereka tidak dapat menyembuhkan anak yang sakit itu. Ini suatu tamparan keras di muka murid-murid. Betul? Lalu bagaimana jawaban Yesus? Yesus berkata, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Aduh, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Ini merupakan suatu teguran yang menunjukkan kekecewaan dan kecaman keras bagi murid-murid dari Yesus. Saya kira tidak kurang sadis pula tamparan itu ya. Yesus memang lemah lembut, saudara kekasih. Tetapi dalam hal mengenai iman dan soal kerajaan Allah, Yesus akan menegur dengan keras. Perkataan Yesus dicatat oleh beberapa penulis sebagai berikut. Hai kamu generasi yang tidak beriman dan kepala batu, yang selalu bertentangan dan sulit diatur. Berapa lama lagi aku harus tetap berada bersama kamu?
harus menanggung bersama kamu, harus menderita, harus tinggal bersama kamu, atau harus mentolerir ketidakpercayaan dan kelemahan kamu? Dalam hal yang sangat memalukan demikian, pertanyaan adalah apakah murid-murid lalu marah, berontak, tersinggung, atau lari meninggalkan Yesus? Matius 17:19 mengatakan bahwa murid-murid datang mendekat pada Yesus sendiri dan menanyakan apakah kesalahan atau kekurangan mereka sehingga mereka tidak dapat mengusir setan atau roh jahat itu. Saudara, walaupun mantan nelayan-nelayan yang biasa hidup kasar dan keras, tapi sopan santun dan penundukan diri ada pada mereka, sehingga tidak serta-merta mereka bereaksi negatif. Introspeksi dan kesadaran membawa mereka untuk tertib, datang bertanya kepada Yesus secara pribadi. Bagaimana dengan saya dan saudara? Di dalam ayat 14 hanya dikatakan, datanglah seseorang tanpa nama. Dan karena dia memanggil Yesus dengan sebutan guru, maka pastilah dia sudah kenal siapa Yesus. Apakah dia dari bangsa Yahudi atau Yunani? Itu tidak disebutkan. Bisa juga dia adalah saya dan saudara yang kurang bijaksana. Yesus tidak membedakan bangsa, golongan, atau siapa orang itu. Yesus hanya berkata kepada murid-murid, begini, karena kamu kurang percaya, terlalu kecil atau tidak cukup iman kamu. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Yesus bukannya menambah-nambah dengan pidato atau nasihat-nasihat yang lebih keras atau negatif, tapi malah Yesus menambah semangat iman murid-murid, yaitu iman yang dapat memindahkan gunung, suatu kuasa tentang ketidakmustahilan. Indahnya tindakan Yesus yang sabar. Yesus ada buat semua orang, jujur dan benar buat siapa saja. Amin. Saudara-saudara, kasih sekalian dalam pelayanan, jangan marah kalau ditolak atau dipermalukan. Kebaskan debu saja, kata firman Tuhan dalam Matius 10:14. Tapi mari latihan, tingkatkan iman dari hari ke hari melalui baca dan renungkan firman Tuhan. Ada banyak kursus-kursus, seminar-seminar, kelompok pendalaman kitab suci sekarang, bahkan online dan melalui YouTube. Kedua, ikut misa tiap hari. Sebab dari situ ada banyak rahmat Allah yang tersedia untuk kita. Dapat menyerahkan diri seluruhnya kepada Allah. Dan mengimani secara absolut apa yang ia katakan adalah tepat dan benar. Karena iman adalah ikatan pribadi manusia dengan Allah dan sekaligus persetujuan secara bebas terhadap segala kebenaran yang diwahyukan Allah. Dalam Katekismus Gereja Katolik 150. Berapa sering kita ragu terhadap Tuhan? Hal ketiga, permenungan firman Tuhan dan mengalami Ekaristi dalam misa setiap hari akan menimbulkan keintiman kita dengan Tuhan. Sehingga kita semakin dapat menangkap isi hatinya dan kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan. Dengan penyerahan diri pada kuat kuasa dan kasih Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bagaimana orang bisa mempunyai iman kalau tidak mau menerima firman dan pengajarannya sebagai suatu kebenaran? Bagaimana bisa ada keintiman kalau tidak pernah atau kurang ada pertemuan bersama Yesus? Kita perlu membuka hati dalam penyerahan diri atas apa yang diajarkan atau diminta Tuhan dari kita. Kita perlu sering bersaat teduh. Intim artinya sampai sekecil-kecil apapun kita datang dan kita mohon dan kita sampaikan kepada Tuhan. Bahkan kadang-kadang saya sampai berkelakar atau saya bujuk-bujuk dan saya bilang,
kok begitu Tuhan, jangan kok begitu. Jadi kalau kita belajar intim-intim, sebagaimana kita intim dengan manusia, kita harus lebih intim dengan Tuhan. Jangan mau takut, jangan mau malu. Datang kepadanya, maka kita akan menikmati segala sesuatu yang indah. Nah, kalau itu berat, Santa Teresia dari Avila menyatakan, ingat, tidak ada senjata yang lebih baik daripada salib. Yesus berkata, ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Matius 16 ayat 24. Santo Gregoris Agung mengatakan, belas kasih Tuhan melakukan keajaiban, saudara-saudara. Sebab ketika Thomas menyentuh tubuh gurunya yang terluka, Tuhan menyembuhkan luka kita, orang yang tidak percaya. Yesaya mengatakan, oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita menjadi sembuh. Yesaya 53:5c. Karena iman, seorang ayah yang berseru sambil sujud menyembah untuk kesembuhan anaknya yang sudah sejak masa kecil hampir tidak pernah tidak digoncang-goncang roh jahat dan jatuh di api dan di air, mulut sampai berbusa dan sangat menderita. Tetapi hanya dengan teguran keras dari Yesus, anak yang sakit itu seketika sembuh total. Indah bukan? Karena iman pula para nelayan dari daerah Galilea meninggalkan profesi mereka, mengikut Yesus menjadi murid, kemudian diutus menjadi rasul. Petrus dipercayakan gereja dan jemaat Tuhan. Kunci kerajaan surga diberikan kepadanya. Bahkan murid-murid rela mati, rela menjadi martir karena Tuhan. Petrus menjadi martir, disalib terbalik. Paulus juga dan yang lain-lain sampai mati dibunuh demi Tuhan. Berapa banyak jiwa yang sudah dimenangkan bagi kerajaan Allah oleh mereka melalui kesaksian hidup para martir dan orang-orang kudus, sehingga kita boleh melihat nama mereka tercantum dalam kitab suci dan dalam kitab para kudus. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Amin. Sudahkah kita mengalami itu? Pelayanan dan pengorbanan orang percaya tidak pernah sia-sia, saudara. Hanya kita manusia saja yang tak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita selalu mau yang instan. Kita mau percaya yang nampak fisik saja. Sehingga kita tidak bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu yang indah dari Tuhan buat kita. Saudara dan saya dapat juga meraih keindahan janji-janji Tuhan yang dapat mengatasi segala kemustahilan. Dengan iman dan buah roh, dengan hidup baru dalam penyerahan diri kepada Tuhan, dan menghasilkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan buah itu tetap adanya. Walau diusik, dikecam, dilempar kata-kata kasar, dipukul-pukul seperti pada burung merak, mereka justru akan bangun dan menunjukkan keindahan ciptaan Tuhan dengan mempertunjukkan ekor mereka yang indah itu. Aneh sekali, justru semakin dibuat mereka marah, semakin dibentak-bentak, mereka semakin lama menunjukkan keindahan ekornya yang wah itu. Pertanyaan, apa bedanya kita dengan burung merak itu? Bukankah kita adalah biji mata Tuhan? Diciptakan khusus untuk menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Mari kita sadari itu. Saya sendiri masih perlu banyak melatih dalam hal kesabaran, pengendalian diri, ucapan dan kata-kata. Sebab pernah saya tertempelak pada waktu mendapat tugas yang membosankan, yang jelimet dari kantor pusat. Maka keluarlah kata-kata, benci ku bikin laporan ini. Langsung temanku bilang, jangan anak Tuhan kok tidak bagus sebut-sebut kata benci. Malu deh. Waduh, saya malu saudara-saudara. Mulai saat itu saya usaha
usahakan tidak ucapkan kata benci. Apalagi kalau itu keluar dari hati. Jangan, saudara-saudara. Salah satu cara adalah belajar diam. Karena diam adalah emas. Minta Roh Kudus sanggupkan saya menahan kata-kata untuk membalas. Serahkan pada penyelenggaraan dan kuasa Tuhan, maka segala sesuatu akan menjadi indah. Untuk segala sesuatu dikatakan ada masanya. Tunggu Mi. Ya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Percaya saja Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Memang sih mesti ada jatuh bangunnya, ada waktu prosesnya, tapi ujung-ujungnya saudara akan alami indah apa yang Tuhan perbuat. Beberapa kali sudah saya alami, tapi maaf, karena waktu terbatas, nanti kapan-kapan disaksikan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai kesimpulan saja, mungkin dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pelayanan kita, ada sakit yang tidak pernah sembuh-sembuh. Setiap kali si jahat datang menggoncang dan membanting-banting hati, perasaan, dan kesabaran kita, saudara. Kita dibuat terbakar, tenggelam dalam bisikan dan godaannya. Ingat, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari datang, sujud menyembah dan berseru dengan iman. Penyerahan diri, pertobatan, dan masuk dalam keintiman dengan Tuhan untuk mendapatkan isi hatinya. Ketiga, introspeksi dan berkontemplasi. Ekaristi akan membuat kita sadar, sabar, dan sanggup menunjukkan keindahan karya dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Sampai kita berubah semakin menyerupai Yesus. Yesus berkata kepada para murid, imanmu terlalu kecil. Imanmu tidak cukup. Mari saudara, tingkatkan, tumbuhkan iman kita kepadanya. Pegang bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapa di surga berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 5b. Mari saudara, percaya dan lakukan apa yang dia ajarkan. Mari kita ikut perintah Yesus. Dengarkan firman-Nya. Latihlah iman yang dapat memindahkan gunung dengan kuasa Roh Kudus. Dan semua akan menjadi indah pada waktunya. Jangan keras kepala seperti kata Yesus tadi. Tapi rendahkan hati. Jangan berontak, tapi kasihi. Jangan menentang, tapi perlihatkan keindahan luar. Mari kita di doa. Kita mau menyerahkan diri kita. Kekurangan-kekurangan iman kita, kelemahan kita. Apapun yang masih kurang di dalam kita. Iman kita yang terlalu kecil. Keras kepala, tidak mau merendahkan hati. Mari Tuhan tahu, Tuhan mengerti keadaan kita. Kita datang, kita katakan kepada Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Di dalam misa hadirat Tuhan begitu keras terasa. Mari kita mau katakan di hadapan hadirat-Mu, ku bawa dengan segala kerinduan untuk dapat menikmati keindahan, kuasa dan kasih-Mu. Kita angkat pujian. Tony. Ya, kasih. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Amin. Dengan penuh kerinduan, Ya Tuhan. hadapan hadirat-Mu, ya Bapa.
segala keangkuhan dunia. Benar Yesus. Sembahkan ya Bapa, sembahkan ya Tuhan, tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu sembahkan ya Bapa, sembahkan ya Tuhan, tinggikan namamu Yesus dalam Hidupku. hanya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam rancangan Tuhan. Karena kami tahu, karena kami percaya rancangan-Mu ya dan amin. Rancangan-Mu yang mendatangkan keselamatan. Selalu indah. Indah pada waktu-Mu ya Bapa. Rancangan yang indah dan selalu ada di dalam kehidupan kami. Bawa kami untuk lebih intim di dalam-Mu Bapa. Sehingga keselamatan yang kami terima seluruhnya berasal daripada terima kasih Bapak. Bapa, malam hari ini kami mau bersatu hati menyampaikan segala bentuk dan wujud doa-doa kami kepadamu. Biarlah doa-doa yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu. Bagi gereja, semoga Allah Bapa mendampingi gerejanya dalam menanamkan semangat optimis penuh harapan pada umat-Nya. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa membimbing para pejabat gereja agar sabda kenabian mereka didengarkan dan diperhatikan oleh semua orang yang berkehendak baik. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa, semoga Allah Bapa mendampinginya sehingga benar-benar memikirkan serta mengusahakan kesejahteraan rakyat, baik jasmani maupun rohani. Kami mohon kabulkan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua pengurus dan umat PDL Shaddai yang hadir maupun belum sempat hadir, berilah kami semua kesatuan hati untuk dapat terus rindu mendekat padamu dalam mengikuti persekutuan doa El Shaddai untuk memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk-Mu Tuhan. Biarlah kami semua turut merasakan bahwa PD El Shaddai merupakan wadah persekutuan kami yang erat dan dapat membawa jiwa-jiwa untuk lebih mengenal Engkau
dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami. Buat kesehatan Dr. Ece, Mirna, Ibu Meli, Pak Lunanta, Michael Gunawan Raharjo. Di saat seperti ini, kami hanya ingat Engkau yang sanggup memberikan kesembuhan bagi mereka. Karena kami percaya akan kuasa-Mu. Amin. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kekuatan fisik, kesembuhan dari segala macam sakit penyakitnya. Hiburlah mereka dalam kelemahannya. Teguhkanlah mereka dalam iman dan harapan untuk bisa dapat segera sembuh dan pulih secepatnya. Kami mohon, Kabulkanlah doa Kabulkanlah Tuhan. kami juga berdoa agar virus COVID bisa segera berakhir dari muka bumi, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Dan juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang terbaring sakit. Kiranya dengan belas kasih-Mu Engkau mau menyembuhkan mereka dan memulihkannya dari sakit COVID-nya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, inilah semua doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami yang tidak sempurna ini. Amin. 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 Terima kasih Bu Lili untuk doa syafaatnya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah mengikuti Zoom ini hingga selesai. Terima kasih pada Tante Oli yang sudah memberikan siraman rohani kepada kita semua. Untuk Saudara Tony yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan malam ini. Terima kasih semua. Mau juga berterima kasih untuk teman-teman yang bertugas. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami juga mau berterima kasih untuk para donatur dan teman-teman yang sudah menyumbang dalam bentuk persembahan kasih dan perpuluhan. Kiranya Tuhan Yesus membalas lebih berlimpah untuk teman-teman semua yang telah menyumbang. Terima kasih. Untuk pengumuman PD online akan diadakan 2 minggu ke depan, tanggal 24 Februari 2022. Pembawa firman oleh Ibu Soce dengan tema Memimpin sebagai Satu Tim. Dan pemimpin pujian kita adalah Saudara Engel. Untuk teman-teman yang berkenan memberikan persembahan kasih, dapat ditransfer di rekening yang tertera di layar BCA 110045945 atas nama Ibu Treswinata atau Bu Pining. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di Zoom online 2 minggu depan. Amin. Untuk doa penutup, kami mengundang Tante Alce untuk mendoakan kita semua. Untuk Tante Alce dipersilahkan. Mari Bapak Ibu kekasih, kita satu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami kembali datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau telah hadir dengan kuasa-Mu bagi kami semua malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, malam hari ini Tuhan, apa yang telah Engkau firmankan melalui Ibu Oli Tuhan, ini sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mampu, tetapi kami percaya Roh Kudus akan sanggupkan kami Tuhan. Rencana indah Engkau sediakan bagi kami, Engkau siapkan masa depan yang indah bagi kami. Asal kami terus turut hidup seturut dengan kehendak-Mu, berjalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau rancangkan masa depan kami yang penuh indah bahagia Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami boleh ada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan puji-pujian, Engkau juga memberkati kami dengan firman Tuhan.
Dan malam hari ini Tuhan kami percaya, kami kembalikan segala pujian dan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Biar namamu yang dipuji dimuliakan malam hari ini di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami malam hari ini kami akan selesaikan ibadah kami. Kami akan beristirahat dan Tuhan kami percaya Engkau menyertai kami pada malam hari ini. Kami aman dalam perlindungan tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan besok pagi Tuhan kami semua bisa bangun dengan kekuatan baru, dengan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Makasih Bu Arce. Makasih Bu Oli. Makasih semuanya. Kita enggak foto. Foto. Siapa mau foto? Oh tunggu, sudah ada foto kali. Coba saya foto. Mungkin kita lagu Ya, penutup dulu, Ibu Caroline. Oh iya, oke. Foto Kak, saya baru ganti baju. Beres. Iya. Sorry. Boleh. Kan kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, makanya mulut kita sudah berubah. Mulut dan perkataan kita serta hati kita punya Tuhan yang memberikan nyanyian baru sekarang di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku. Allah kita banyak orang Dan lari nada selalu. menjadi takut lalu percaya kepada sekali lagi Tuhan berikan nyanyian baru dalam mulutku. Allah kita 8 kita pergi medik jam 7.30 toh? Jam 8. Berbedanya menjadi takut lalu percaya kepada Yesus cinta Yesus cinta saya Yesus cinta saya Yesus cinta semuanya Dimana digana Tu Yesus I want Tu Yesus I want Tu Yesus I need Jadi kau semua sekali lagi Tuhan